Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di musola yang penuh barokah ini, insyaallah. Semoga kita senantiasa dikaruniai keistiqomahan, semangat untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua fasilitas nikmat ini untuk beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, di antaranya salat maghrib kita bersama ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini, menyampaikan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, tanpa ada yang dirubah, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang ditambahi, tanpa ada yang disembunyikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kitab suci ini yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan semoga kita bisa mendakwahkannya kepada masyarakat banyak. Semoga kita diberkahi kehidupan kita dengan Al-Quran ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini berarti kita sudah di bulan Rajab. Nah, berarti tinggal 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagian di antara atau kita dianjurkan untuk banyak berdoa, semoga bertemu sampai umur kita di bulan Ramadan untuk bisa mendapati keberkahannya, beribadah di dalamnya dengan khusyuk, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Malam ini kita mulai pembahasan surat Al-Qalam. Disebut surat Al-Qalam atau surat Nun karena diawali dari ayatnya Nun wal qalami wama yasturun. Surat ini terdiri dari 52 ayat dan dia termasuk surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan surat ini termasuk surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena yang pertama ada surat Al-Alaq, 5 ayat yang pertama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya ada yang berpendapat surat ini, yaitu surat Al-Qalam. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah setelah surat Al-Alaq yang 5 ayat pertama itu diturunkan kemudian adalah surat Al-Muddatsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah Al-Muddatsir ada surat Al-Muzammil. Berarti surat ini ada yang mengatakan wahyu yang kedua, ada yang mengatakan ketiga. Kalau ketiga berarti setelah Al-Muddatsir, atau mengatakan yang keempat setelah surat Al-Muzammil. Berarti termasuk surat ayat-ayat Al-Quran yang paling awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga belum banyak membahas tentang masalah syariat, belum membahas tentang puasa, belum membahas tentang zakat, bahkan tentang peperangan, jihad belum ada. Hanya membahas tentang akidah dan akhlak. Nah, kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Ini surat Al-Qalam dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Tadi dikatakan surat ini disebut surat Al-Qalam atau surat Nun karena diawali dengan huruf Nun. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah Nun, huruf Nun. Nah, ini termasuk di dalam ilmu Al-Quran disebut huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong, yang hanya disebutkan hurufnya, tidak dibaca dengan harokat, yang diletakkan di awal surat. Kalau kita membaca dari mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama menurut urutan mushaf yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini adalah surat Al-Baqarah, karena diawali dengan alif lam mim, itu hurufnya 3. Tapi kalau menurut periode turunnya, maka surat ini yang pertama. Surat yang pertama yang awal suratnya itu ada huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Nah, dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf ini, nah, yang seperti surat Al-Qalam ini ada 2, berarti kembarannya ada 2. Yang maksudnya yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah tapi 1 huruf, yaitu yang ini surat Al-Qalam atau surat Nun. Kemudian yang kedua, yang dua-duanya, yang 2 yang lainnya yang mengikuti nama hurufnya. Ada surat Shad, ada surat Qaf. 3 surat yang awalnya dengan 1 huruf, yaitu surat Nun, Al-Qalam atau surat Nun, kemudian surat Qaf, surat Shad. Nah, kemudian ini yang 1 huruf, yang awalnya, awal suratnya terdiri dari 2 huruf. Ada berapa ini? Ada 13 atau berapa ini? Nah, ada 10. Nah, ada 10 yang awalnya 2 huruf. Yang kalau yang 1 huruf hanya 3, surat Al-Qalam, Qaf dan Shad. Yang terdiri dari 2 huruf ada 10. Yang 7 kembar, yaitu Hamim, itu 7 surat yang diawali dengan huruf 2, yaitu Hamim. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang ke-40. Surat setelahnya Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasiyah, dan surat Al-Ahqaf. Ini berurutan 7 surat. Disebutnya Hawamim karena diawali dengan huruf Hamim, 2 huruf muqatta'ah. Yang 3 lainnya
bukan Hamim, tapi yang biasa kita baca Toha 2 huruf, ada Yasin 2 huruf, dan Tosin. Nah, ini 10. Berarti dengan yang tadi 13. 13 berikutnya terdiri dari 3 huruf. Yang paling banyak Alif Lam Mim, ada 6 surat. Alif Lam Mim 6 surat. Yang tadi pertama surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum, surat Luqman, surat As-Sajdah. Ini ada 6 Alif Lam Mim. Yang selainnya ada 5, yaitu Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, yaitu surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Al-Hijr. Berarti 5 tambah 6 11. Yang 2 Tosin Mim, itu ada 2, surat Al-Qasas dan Asy-Syu'ara. Berarti 13 tambah 13 26. Totalnya jumlahnya semua ada 29 yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Berarti sudah 26. Yang 3, yang 2 ini 4 huruf. Yang 2 4 huruf, yaitu Alif Lam Mim Shad, surat Al-A'raf, dan Alif Lam Mim Ra, surat Ar-Ra'd. Ya, ini 4 huruf, cuma 2 surat. Nah, yang hanya satu ini yang 5 huruf, yaitu surat Maryam, paling panjang. Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, lalu yang akan kita bahas ini huruf-huruf muqatta'ah ini, apa artinya, apa maknanya? Maka para ulama sepakat itu ayat yang mutasyabihat, tidak bisa kita pastikan artinya seperti ini. Berarti yang paling selamat kita katakan Allahu Ta'ala a'lam. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu penafsiran ayatnya. Walaupun ada orang yang mengatakan seperti Yasin dan Toha, itu dikatakan itu sebagai nama Nabi Muhammad SAW, kan? Ketika bersolat, ala Yasin Rasulillah, ala Toha Rasulillah. Padahal itu juga hanya pendapat saja, sebagian pendapat. Tapi arti sebenarnya hanya Allah yang Maha tahu. Tapi dari penafsiran yang mutasyabihat ini, yang tidak bisa kita pastikan apa arti maksud sebenarnya dari surah atau huruf-huruf muqatta'ah ini, ada 2 hikmah yang sepakati oleh mayoritas ulama tentang kenapa di awal-awal surat ini, berarti ada 29 surat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Apa fungsinya? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat-surat tersebut dengan huruf-huruf hijaiyah yang tersendiri atau huruf-huruf muqatta'ah? Nah, yang pertama adalah bahwasanya huruf-huruf ini seperti tanbih. Tanbih itu peringatan, atau supaya orang perhatian, seperti kita mengetok atau bunyian, supaya orang mendengar apa yang ingin disampaikan, supaya menarik perhatian apa yang ingin dijelaskan dengan ayat-ayat setelahnya. Nah, ini yang pertama, seperti kita mengetok sesuatu supaya orang itu bangun, kaget, oh apa yang mau disampaikan. Semua orang supaya perhatian dengan ayat-ayat setelahnya. Berarti ayat-ayat setelahnya membahas tentang sesuatu yang sangat penting, dan nggak ada yang tidak penting di dalam Al-Quran, pasti semuanya penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini tantangan kepada orang-orang Arab zaman itu, orang-orang Arab yang ada di Mekah di zaman itu, bahkan di luar Mekah, bahkan seluruh manusia, tapi khususnya orang-orang Arab. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Maka hikmahnya adalah seakan-akan tantangan kepada orang-orang Arab yang terkenal dengan kefasihannya, dengan peradabannya yang tinggi dalam sastra, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika zaman itu sastra Arab sedang puncak-puncaknya. Maka huruf-huruf ini seakan mengatakan, ini loh Al-Quran ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
disampaikan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian memakainya, menggunakannya untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk berpidato, untuk menjadikannya sebuah syair yang kalian susun menjadi bahasa yang indah. Tapi kalian tidak akan bisa menciptakan semacam Al-Quran ini walaupun sama bahannya. Artinya ini loh, ibaratnya kalau ada tukang kayu atau tukang bangunan, dia membuat meja. Ini loh, meja ini saya buat dari paku ini, kayu ini, bahan-bahannya ini semua. Tapi kamu tidak akan bisa membuat meja sebagus ini, sebagus yang saya ciptakan. Nah, demikian juga Al-Quran. Ini loh, Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian sehari-hari mengucapkannya, yang kalian menyusun kata-kata dengannya, yang kalian menjadikannya sebagai syair, sebagai sastra yang tinggi, tapi kalian tetap tidak bisa membuat semisal Al-Quran. Bahkan tantangannya adalah di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 22-23. Nah, 23 dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan kebenaran Al-Quran, apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini, kalau kalian ada keraguan sedikit pun tentang Al-Quran, oh ini Al-Quran ini cuman karangan, karya sastra, karya budaya. Seperti orang-orang liberal mengatakan Al-Quran ini hanya karya budaya, hasil pendalaman orang memikirkan tentang sebuah sastra. Berarti bukan dari Tuhan, hanya karangan manusia. Kalau kalian berpendapat seperti itu, kalau kalian mempunyai keraguan-raguan sedikit pun bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi hanya karangan manusia, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian mempunyai keraguan-raguan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, meragukan Al-Quran ini keasliannya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya bukan satu lawan satu, tantangannya satu lawan semua. Dikatakan di ayat ini fa'tu bisuratim, bukan satu Al-Quran 30 juz, bukan kamu disuruh bikin Al-Quran 30 juz 114 surat, tidak, kamu bikin satu surat saja yang paling pendek bisa, seperti yang paling pendek seperti surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, atau surat Al-Asr wal Asr, atau surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, satu surat saja. Fa'tu bisuratim mim misli, tapi semisal Al-Quran, sebagus arti dan maknanya seperti Al-Quran, setinggi sastranya seperti Al-Quran, seindah bahasanya seperti Al-Quran, satu surat saja. Fa'tu bisuratim mim mislihi, dan bukan tantangannya satu lawan satu, satu lawan semua. Fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum, panggil semua teman kamu, serikat kamu yang bisa menolong kamu, min dunillah, selain Allah. Bahkan jin dan manusia semua ditantang, kalau kamu bisa bikin satu surat saja yang bisa menyaingi Al-Quran, tapi kamu boleh kerjasama, boleh seluruh dunia ini bekerjasama membikin hanya satu surat saja, tapi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin, kalau kalian benar dan keyakinan kalian bahwa Al-Quran ini hanya karya sastra manusia. Maka jawabannya di ayat 24-nya, fa illam taf'alu walan taf'alu, kalau kamu tidak mampu pasti kamu tidak bisa, kalau kamu tidak bisa dan pasti kamu tidak bisa, kalian tidak akan bisa. Tantangannya bukan satu lawan satu, satu lawan semua. Silakan seluruh orang, jutaan manusia, miliaran manusia, bahkan tidak hanya manusia, panggil jin sekalian, bikin satu surat saja, tidak akan bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijarah.
Kalau kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak mampu, maka takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayatnya. Nah, nun tadi poinnya ada 2 di situ hikmahnya, yaitu bahwasanya huruf-huruf muqatta ini yang satu sebagai tanbih, peringatan supaya orang perhatian dengan ayat-ayat setelahnya tentang mentadaburinya, memahaminya dengan baik, atau yang kedua tantangan kepada seluruh umat manusia. Kalau yang di zaman itu adalah zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab di waktu itu, kalau kalian bisa ini loh, Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian sehari-hari mengucapkannya, tapi kalian tidak akan bisa membuat semisalnya, bahkan satu surat saja tidak akan bisa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal qalami, dengan demi kolam, demi pena, wa ma yasturun, dan apa-apa yang mereka tulis dengannya, dengan pena itu. Ini ada 2 penafsiran secara garis besarnya. Yang pertama, wal qalami, demi pena, adalah seluruh pena. Seluruh pena, karena tadi kita jelaskan bahwa surat ini hanya berselang beberapa surat dengan ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Maka seluruh pena. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena, menunjukkan sangat pentingnya. Kalau dalam surat Al-Alaq bahwasanya alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang belum dia ketahui. Kalau Allah yang mengajarkan, bisa 2 caranya, yaitu tanpa perantara, seperti diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu diwahyukan, disampaikan, langsung faham. Tapi kita manusia normal, kalau belajar pasti dengan perantara. Di antaranya disebutkan perantaranya adalah pena, dengan catatan, dengan menulis, dengan belajar. Ada yang mengajari, ada sarananya. Maka ini menunjukkan pentingnya, mulianya orang-orang yang belajar atau menuntut ilmu, tentu untuk kebaikan. Dan lebih-lebih lagi adalah ilmu tentang Al-Quran. Wal qalami, demi pena. Ini penafsiran yang pertama, pena secara umum yang dibuat untuk menulis, siapapun yang menulisnya, entah itu manusia, entah itu di dunia, entah itu di bumi, entah itu di langit, secara umum, secara global, semua pena. Wal qalami wa ma yasur, demi pena dan apa-apa yang mereka tuliskan. Penafsiran yang kedua, wal qalami, ini pena khusus tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mencatat takdir manusia. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Maka dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya awalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya adalah al-qalam, pena. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktub, tulislah. Lalu pena itu menjawab, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Maka dikatakan uktub al-qadara, uktub semua takdir. Ada yang dalam riwayat yang uktub makana mbama sayakunu,
catatlah, tulislah apa yang akan terjadi, apa yang akan diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan terjadi sampai kelak hari kiamat. Yang ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Maka kemudian ditulislah oleh pena tersebut. Fajara bima yakunu min dzalikal yaum ila qiyamisa. Maka terjadilah apa yang ditulis oleh pena itu, takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai kelak di hari kiamat. Nah, ini penafsiran yang kedua, yaitu lebih khusus pena yang menulis di Lauh Al-Mahfuz. Tapi cenderung para ahli tafsir yang pertama tadi, karena ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 tadi, masih berkaitan dengan pena. Nah, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang dia tulis. Maka sarana untuk mempelajari, padahal Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis, maka Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, disampaikan wahyu kepadanya, maka beliau faham. Dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW al-ummi, orang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu disampaikan, hafal, kemudian membacakannya tanpa tulisan. Tapi kelak, berarti dengan ayat ini bahwa Al-Quran ini, pelajaran-pelajaran yang akan engkau pelajari, yang akan engkau ketahui, akan dipelajari dengan tulisan, dengan pena. Maka berlaku secara umum. Sekarang orang nggak menulis pakai pena lagi, sudah main ketik, HP, laptop, semuanya ketik. Tidak sebut pakai pulpen atau pena. Nah, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu kau termasuk orang yang gila. Inilah awal-awal Nabi Muhammad SAW. Perhatikan awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada kaumnya, karena tadi surat ini kalau tidak yang kedua, ketiga, atau paling keempat urut-urutannya diturunkan. Berarti di awal-awal Nabi mendakwahkan agama Islam. Kita bisa bayangkan ada orang yang hidup bersama kita, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tiba-tiba mengaku sebagai nabi dan rasul, mendakwahkan kepada masyarakat sekitarnya. Respon masyarakat yang terjadi diantaranya menuduhnya sebagai orang gila. Itu hanya salah satu tuduhan yang diarahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tuduhan yang lain yang banyak, ada dianggap sebagai tukang sihir, ada sebagai dukun, ada sebagai peramal, ada sebagai penyair. Nah, yang dibahas di sini ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad, ma-nya di sini ma nafiyah, yang meniadakan, menafikan. Tidaklah engkau wahai Muhammad atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gila, seperti tuduhan orang-orang yang memusuhimu. Dalam Al-Qur'an itu kata-kata yang menunjukkan atau tuduhan orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi Muhammad SAW itu gila, itu lebih dari 5 ayat. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 8 ayat atau lebih yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya dikatakan sebagai orang yang gila. Nah, dalam surat Al-A'raf, dan surat Saba. Kalau dalam surat Saba itu ayat yang ke-8, aftara 'alallahi kadiban ambihi jinnah. Nabi Muhammad ketika mendakwakan agama Islam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, dikatakan dalam surat Saba ayat 8, aftara 'alallahi kadiban ambihi jinnah. Apakah dia itu dituduh Nabi Muhammad SAW itu mengarang-arang, mengatasnamakan, mengarang-arang dusta, mengatasnamakan
atas nama Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia itu orang yang punya penyakit gila? Balil ladina la yu'minuna bil akhirati fil adzabi wad dhalalil ba'id. Tetapi orang-orang yang tidak beriman itu kelak di akhirat mendapat adab dan dalam kesesatan yang sangat jauh. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 184, awalam yatafakkaru. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran ini, apakah orang-orang yang di kafir Quraisy itu, di Mekah itu, awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak memikirkan, tidak mencerna dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, memikirkannya. Ma bisahibihim min jinnah, nggak ada penyakit gila kepada teman mereka ini, kepada Nabi Muhammad SAW. Kok dituduh gila? In huwa illa nadhirum mubin. Al-Quran ini isinya adalah peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bahkan dalam surat Asy-Syu'ara, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Orang-orang itu mengatakan, sesungguhnya utusan kalian yang diutus kepada kalian itu orang gila. Bahkan dalam ayat yang lain, surat As-Saffat ayat 36, wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy, apakah kita harus meninggalkan agama nenek moyang kami, Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, hanya untuk penyair yang gila ini? Sudah dituduh sebagai penyair, sudah dituduh orang gila. Maka ayat ini, ayat yang kedua ini, pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah gila, bahkan mendapat karunia yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat karunia keutamaan sebagai nabi dan rasul yang mendakwahkan. Makanya kita kalau dalam sifat Nabi Muhammad SAW, di antara sifat Nabi dan Rasul adalah siddiq, asidku, jujur, amanah, fatonah, cerdas. Bagaimana orang cerdas dikatakan gila? Wa tabligh, yang menyampaikan. Nah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan segala nikmat karunia dari Tuhanmu yang sangat luar biasa itu kamu gila. Enggak ada, enggak mungkin ada penyakit gila. Ayat berikutnya, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan bagimu wahai Muhammad akan mendapat pahala yang ghaira mamnun. Ghaira mamnun ada di terjemahan yang tidak terputus-putus, mendapat balasan pahala yang sangat besar yang tidak terputus-putus. Tapi ada dua juga ini penafsiran. Yang pertama adalah ghairu mamnun adalah tidak terputus-putus, terus menerus. Atau mamnun di sini adalah diungkit-ungkit atau di apa namanya, ya disebut-sebutkan terus, dan orang yang memberi ini menyakitinya dengan mengungkit-ungkitnya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Famathaluhu kamasali ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghilangkan pahala sedekah kalian dengan al-manni, mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan menyakiti orang yang kamu beri. Orang yang kamu beri nikmat, orang yang kamu tolong, orang yang kamu beri sesuatu, kamu ungkit-ungkit dan kamu menyakitinya. Maka berbuat baik kepada seseorang harus apa namanya, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian diumpamakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, seperti orang yang menafkahkan hartanya kepada manusia dengan perasaan riya, pengen dipuji, pengen disanjung. Nah, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Motivasinya mencari ketenaran, mencari apa namanya, sanjungan, pujian dari
manusia atau dari makhluk. Nah, berarti wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya bagimu wahai Muhammad pahala yang sangat besar yang tidak terputus-putus. Nah, kalau di dalam pengertian orang-orang yang beramal untuk kehidupan akhirat, maka kenikmatan orang-orang yang di dalam surga ya disebutkan dalam surat Fussilat ayat 8, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala balasan yang tidak terputus-putus. Ini di akhirat kenikmatannya tidak terputus-putus. Tapi yang ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW adalah di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling berjasa bagi seluruh orang yang beriman. Setiap ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Nabi Muhammad mendapat pahalanya, karena dia yang paling pertama mengajarkan manusia untuk mengucapkan itu. Setiap ada orang yang sholat, maka Nabi Muhammad ikut mendapat pahalanya, karena dia yang mengajarkan sholat. Dan betapa kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Muhammad SAW di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Di dunia, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, orang tidak ada henti-hentinya bersolawat, mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adzan saja gak ada berhentinya, itu 24 jam itu suara adzan pasti berkumandang terus, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan pergiliran waktu. Di sini ke barat ini baru maghrib, di di daerah Aceh atau misalnya barat. Nanti sebentar lagi di sini sudah adzan isya. Begitu terusnya, nggak akan terputus suara adzan itu seluruh dunia. Padahal di situ ada nama Nabi Muhammad SAW yang disebutkan. Dan lebih-lebih lagi di akhirat. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan bagimu wahai Muhammad pahala yang besar dan tidak terputus-putus. Betapa karunia Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Mempunyai akhlak yang sangat mulia. Kebetulan kemarin malam Ahad kita membahas tentang ini, akhlak. Nabi Muhammad SAW mendakwahi masyarakat sekitarnya. Modal awalnya kan bukan dia seorang yang pembelajar, bukan orang yang bisa membaca, bisa menulis, bukan seorang yang bisa pidato dengan bagus, bukan orang yang punya kekayaan yang sangat luar biasa, bukan raja yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Modalnya akhlak. Dan engkau wahai Muhammad sungguh mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dalam penafsirannya ketika Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjawab khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran ini yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Maka banyak di dalam Al-Quran yang menyebutkan keistimewaan akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin kita bacakan pembahasan di malam Ahad itu ayat-ayat surat At-Taubah dari ayat 128. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, sangat terasa berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Berarti Nabi ikut merasakan penderitaan orang-orang yang beriman. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan bagi kalian. Nabi Muhammad SAW sangat sedih kalau ada satu orang saja kok tidak mau menerima agama Islam. Sudah agama yang begini baiknya, begini mulianya, begini gampangnya, begini indahnya, begini sempurnanya, kok tetap gak mau masuk Islam. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman, rauf rahim, pemaaf, penyayang. Banyak ayat-ayat yang lain dalam surat Ali Imran, ketika Nabi berdakwah digambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadamu, engkau berlemah lembut kepada mereka, kepada orang yang engkau dakwahi dengan akhlak yang mulia. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik, kalau seandainya kamu itu kasar, keras hati, bengis, tentu mereka akan lari darimu. Gak ada yang mau mengikuti ajaran Islam. Fa'fu anhum, sifat-sifat seperti ini yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, maka maafkan mereka yang tidak tahu, yang belum paham. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarah, ajak mereka untuk bermusyawarah fil amri, dalam urusan dunia. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, kalau kamu sudah bertekad dengan suatu keputusan, maka tawakallah kepada Allah, laksanakan, minta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam, bahkan bukan hanya manusia, seluruh alam. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak Nabi, yaitu ayat-ayat Al-Quran ini, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kehidupan Nabi Muhammad SAW itu adalah kehidupan yang sempurna. Ada yang menafsirkan ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah mencakup menyeluruh akhlak-akhlak dari para nabi yang terdahulu semuanya. Dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 90 tentang nabi-nabi sebelumnya, ulaikal ladzina hadallahu, nabi-nabi yang sebelumnya mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadih, maka dengan petunjuk mereka ikutilah petunjuk itu. Berarti Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini penafsirannya, akhlak Nabi mengumpulkan semua akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Nah, qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku meminta balasan dari kalian sedikit pun, bayaran. In huwa illa dzikra lil alamin. Ini Al-Quran ini yang aku sampaikan tidak lain hanya peringatan kepada seluruh alam semesta. Nah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, makanya yang paling menjadi unsur utama dalam keberhasilan dakwah adalah
akhlak yang mulia. Betapa Nabi Muhammad SAW membalas perlakuan orang yang mendoliminya dengan akhlak yang mulia. Orang yang jelas-jelas mau membunuhnya, mengacungkan kepadanya ketika Nabi sedang berbaring berteduh di bawah pohon, lalu dia berkata, wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang dari aku? Karena orang itu sudah mau membunuh Nabi Muhammad SAW, mengacungkan pedangnya. Nabi hanya menyebutkan Allah. Mendengar nama Allah ini, orang ini bergetar, gemetaran sampai terlepas pedangnya, dia terjatuh, terduduk. Maka pedangnya diambil oleh Nabi Muhammad SAW bergantian. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Gak ada, orang itu gak bisa jawab. Tapi kemudian oleh Nabi dimaafkan, diampuni. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kemarin saya sampaikan juga, kita di negara Indonesia ini yang mayoritas penduduknya Muslim dan termasuk penduduk Muslim terbesar di dunia, negara Muslim terbesar di dunia. Ajaran Islam datang ke sini bukan karena peperangan, bukan karena secara politik, bukan pemaksaan, bukan iming-iming harta. Datang ke sini para pendakwah yang ke Indonesia dengan akhlak yang mulia, melewati negara-negara lain yang lebih dekat dengan Jazirah Arab, tapi malah mayoritas yang paling banyak adalah Indonesia, karena akhlak yang mendakwahkan agama ini dengan mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Fasatu basiru wa yubasirun, dan kelak engkau akan tahu dan mereka juga akan tahu. Apa yang diketahui? Karena Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai orang yang gila ketika menyampaikan kebenaran ini. Nah, siapa yang benar kelak di hari kiamat yang akan tahu apakah Nabi Muhammad yang dituduh gila ini yang salah atau mereka yang sesat. Maka dalam surat Saba ayat 24 disebutkan, qul may yarzuqukum minas samawati wal ard, kulillah, katakan siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Kulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Maka kami atau kalian yang kelak kita ketahui yang berdiri atas kebenaran, petunjuk, atau dalam kesesatan. Kelak pembuktiannya di akhirat, apakah aku yang benar atau aku yang sesat, yang dikatakan sebagai orang sesat. Karena Nabi Muhammad SAW dituduh macam-macam, di antaranya tadi gila, dituduh sebagai penyair, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai dukun, peramal, dan dituduh sebagai orang yang sesat. Nah, untuk membuktikan itu kelak kalian akan mengetahuinya, dan Nabi Muhammad juga akan mengetahuinya kelak di hari kiamat. Siapa yang benar di antara kita atau kalian? Wa inna au iyyakum, kami atau kalian, la ala hudan, yang mendapat petunjuk yang benar, au fi dhalalim, atau dalam kesesatan yang nyata. Kelak Allah yang memutuskan antara kita atau kalian yang benar, yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fasatu basiru wa yubasirun bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian dengan kalian itu tertipu atau terfitnah. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi sampai fasatu basiru wa yubasirun, kelak engkau akan mengetahui wahai Muhammad, dan mereka juga akan mengetahui siapa yang benar, siapa yang sesat, siapa yang mendapat ganjaran, mendapat balasan yang baik di akhirat, siapa yang mendapat azab
dari Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyikumul maftun, siapa yang terfitnah, tersesat di antara kalian. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 178 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun, dan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka merekalah orang-orang yang rugi dari Allah Subhanahu wa taala, rugi dalam kehidupan akhiratnya. Nah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala wa huwa a'lamu bil muhtadin, mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, yang mengikuti petunjuknya. Hidayah ada dua, yaitu hidayatul irsyad. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan, yaitu orang memberikan petunjuk, seperti Nabi Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Makanya dalam surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, kami beri petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Silakan mau dipilih yang mana, jalan kebenaran, hidayah, atau jalan kesesatan, kekafiran. Tergantung mereka mau mengambil pilihan yang mana. Nah, berarti semua orang mendapat hidayah, petunjuk. Nah, dalam Nabi Muhammad SAW, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini hanya menunjukkan saja. Ini jalan yang kebenaran, yang silakan yang mau ikuti silakan taat, siapa yang mau mengingkari ya silakan dia tidak menjalankannya. Pilihan di tangan masing-masing. Maka ini hidayatul irsyad. Nah, yang dimaksud dengan yang di ayat ini adalah hidayatul taufik, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu mengikuti petunjuk itu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah Maha tahu siapa yang ikut dengan petunjuk itu. Kalau yang sesat berarti tidak. Makanya kalau hidayatul taufik hanya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamannya Abu Thalib, wafat meninggal dunia tidak memeluk agama Islam. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik. Dan yang dimaksud di ayat ini adalah hidayatut taufik, orang yang mendapat petunjuk. Nah, Nabi saja tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang Dia cintai. Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada ayahnya Azar. Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk kepada anak dan istrinya. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberi petunjuk kepada istrinya.
Itu hidayatu at-taufik yang bisa menjadikan orang itu hatinya mengikuti petunjuk itu atau bahkan melalaikannya. Mungkin ini pembahasan kita sampai di ayat ke-7 ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, Dia yang Maha tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia Maha tahu siapa yang mendapat petunjuk, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik, yang mengikuti, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.